Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang JTR atau jaringan tegangan rendah sampai ke alat elektronik yang bisa digunakan di rumah. Pada umumnya, instalasi tenaga listrik itu satu fasa itu dirancang untuk melayani beban listrik berdaya rendah, seperti instalasi rumah tinggal. Nah, sumbernya itu dari tiang listrik itu sendiri. Nah, berikut ini adalah tiang listrik dan kabel listriknya. Kabel listrik sendiri adalah media untuk menghantarkan arus listrik. Kabel listrik terdiri dari bahan isolator dan konduktor. Kabel tiang listrik standarnya tuh standar PLN. Nah, jenis kabel listrik yang sering digunakan adalah kabel AC ICE-R. Kabel listrik tegangan menengah digunakan sebagai kabel distribusi dengan tegangan 20 kV atau PLN. Kabel tegangan menengah umumnya dirancang untuk kabel berinti tunggal, single core arrowment dan non arrowment. Kabel berinti 3 dan kabel 3 inti tunggal. Mengapa tiang listrik ada 3 kabel? Karena lebih efisien dalam penyaluran daya listrik. Ketiga fase masing-masing mencatu daya ke kelompok pengguna berbeda. Satu lagi, karena ketiga kabel berbeda fasenya, sepertiga siklus, maka antar kabel akan ada perbedaan tegangan. Lalu setelah itu kabel masuk dari rumah ini dan listrik yang masuk dihitung oleh kWh meter. Keberadaan kWh meter tentunya tidak terlepas dari penemuan energi listrik oleh beberapa ilmuwan seperti Benjamin Franklin, Michael Faraday, Thomas Alva Edison, James Watt, dan Nikola Tesla. Bahkan prinsip kerja meteran listrik mengacu pada penemu beberapa ahli tersebut. kWh meter ini disebut juga kWh meter analog. Nah, merupakan meteran listrik model lama, memiliki counter digit sebagai indikator besar energi listrik. Meteran listrik konvensional ini menggunakan sistem pasca bayar. Dengan kata lain, alat tersebut merupakan tolak ukur berapa tagihan listrik yang harus Anda bayarkan. Nah, selain jenisnya, fungsi dari kWh meter dan prinsip kerjanya juga penting untuk diketahui agar sewaktu-waktu dapat memperbaiki kerusakan ringan yang ada. Namun, jika kesalahan di luar kendali, maka Anda harus mengunjungi tukang listrik. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja meteran listrik analog mengacu pada metode induksi magnet. Lalu, arus listrik keluar dari kWh meter dan masuk ke MCB, atau juga biasa disebut sebagai miniatur circuit breaker. MCB merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi arus berlebih ataupun konsleting. Pemutusan arus listrik dilakukan secara otomatis dan ditujukan untuk memberi keamanan terhadap pemakai listrik di rumah. Penggunaan MCB ini sama persis seperti yang ada pada sekring atau fuse sebagai komponen keamanan listrik. Perbedaannya adalah di sekring, ketika terjadi beban berlebih atau konslet, maka aliran daya yang akan diputus dan otomatis sekring akan berganti dengan yang baru. Sedangkan MCB bisa diaktifkan lagi setelah masalah sudah diatasi. Nah, setelah itu arus mengalir dan dibagi ke instalasi listrik dalam rumah yang terbagi ke saklar dan lampu stop kontak. Nah, saklar sendiri adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk memutuskan jaringan listrik atau menghubungkannya. Nah, kalau ini adalah stop kontak, merupakan material listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik agar alat listrik berhubung dengan stop kontak. Maka diperlukan kabel dan shaker atau colokan yang nantinya akan dititipkan pada stop kontak. Nah, sehingga televisi bisa menyala, dan juga di stop kontak ini saya menancapkan sebuah charger dan charger laptop. Nah, itu tadi adalah jaringan tegangan rendah yang saya jelaskan. Semoga membantu. Terima kasih.